teknologi produksi ternak. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyikapi kasus bullying yang terjadi pada siswa SMP di Banyuwangi. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu orang atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan dilakukan secara terus-menerus. Kejadian ini biasanya terjadi pada kalangan remaja, karena kalangan remaja adalah suatu fase di mana perkembangannya antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, di mana remaja memiliki kematangan emosi, sosial, fisik, dan psikis. Lemahnya emosi seorang remaja akan berdampak pada terjadinya masalah di kalangan remaja, misalnya bullying yang sekarang banyak terjadi di sekolah yang semakin lama semakin memprihatinkan. Hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, mulai dari bullying secara verbal, fisik, maupun psikologis. Kasus bullying ini juga terjadi pada siswa kelas 7 di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Licin, Banyuwangi. Siswa kelas 7 yang harus menjalani operasi patah tulang setelah menjadi korban bullying yang dilakukan oleh beberapa teman sekelasnya. Bahkan, dokter terpaksa memotong tulang pahanya sepanjang 4 cm karena terjadi infeksi pada luka yang dialami korban. Bullying ini bermula ketika korban kembali masuk ke sekolah setelah 6 bulan lamanya tidak bisa mengikuti proses pembelajaran karena harus menjalani pemulihan usai operasi patah tulang. Menurut keterangan orang tua korban, kondisi korban sudah mulai pulih meski harus menggunakan alat bantu dan korban pun sudah bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Namun, pada tanggal 20 November 2021, terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Korban menjadi korban bullying yang dilakukan beberapa teman sekelasnya saat pelajaran terakhir. Alat bantu berjalan milik korban diambil oleh temannya. Ada salah satu teman sekelas korban mencoba untuk mengembalikan ke korban. Namun, tidak berselang lama, teman yang membuli korban kembali menghampiri korban. Dan kaki korban ditabrak oleh pelaku yang masih dalam masa pemulihan. Korban pun menangis kesakitan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter, tulang paha korban kembali patah akibat benturan dan harus dioperasi kembali. Keluarga korban masih menunggu itikat baik dari pelaku, tetapi keluarga pelaku tidak ada itikat baik untuk meminta maaf, sehingga orang tua korban melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Pada kasus bullying yang dialami siswa SMP di Banyuwangi ini, dapat disimpulkan bahwa korban dibully karena mempunyai perbedaan, yaitu harus menggunakan alat bantu berjalan. Karena perbedaan inilah sehingga korban dibully oleh beberapa teman sekelasnya. Teman sekelasnya tidak menerima perbedaan dari si korban, sehingga menjadi korban bully. Pada kasus bullying yang terjadi pada siswa SMP ini, cara kita menyikapi agar terhindar dari kasus seperti ini yaitu yang pertama, memiliki kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengasihi dan memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, kayak yang kita mendapatkan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dengan memahami arti cinta kasih terhadap sesama yang menjadi inti hidup Kristiani, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kasih adalah hukum asasi dari semua kesempurnaan manusiawi. Meletakkan kasih sebagai hukum dasar dalam agama Kristen seperti yang terdapat pada Matius 22 ayat 37-39. Hukum kasih sebagai hukum pokok atau utama dalam agama Kristen. Kasih dapat diwujudkan dengan tidak membenci tetapi mendoakan. Itulah yang diharapkan Yesus kepada kita sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sikap-sikap yang baik dan rasa empati yang tinggi juga sangat penting agar kita terhindar dari perbuatan buruk seperti bullying. Sikap atau perilaku yang baik yang kita terapkan terhadap sesama dimanapun kita berada juga akan mendapatkan perlakuan baik. Selain kita memahami mengenai arti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, saling memahami perasaan orang lain juga sangat penting. Belajar memahami perasaan orang lain akan membuat kita lebih berempati kepada orang lain. Selain itu juga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Melakukan banyak kegiatan positif bersama dengan teman-teman, kita menjadi saling terbuka dan saling menjaga karena hubungannya semakin erat sehingga meminimalisir adanya tindak bullying. Lingkungan juga mempengaruhi dalam kita berperilaku. Dalam lingkungan sehari-hari, kita harus menghindari teman yang toksik. Teman toksik dapat menjadi pengaruh buruk yang membuat kita terhasut untuk membenci orang lain, bahkan terhasut untuk melakukan pembunuhan
mereka. Jika kita akan melakukan suatu hal, coba kita untuk memikirkan apa dampak yang akan dirasakan oleh orang lain akibat ucapan atau perilaku kita. Peran orang tua, sekolah, dan pemerintah juga penting dalam penanganan kasus bullying. Supaya korban mendapatkan hak keadilannya sesuai yang ditetapkan dan pelaku mendapatkan hukumannya setimpal atau efek jera, supaya kasus yang sama tidak terulang kembali. Peran didikan orang tua sangat penting dalam membantu karakter anak, karena karakter baik atau buruknya anak tergantung lingkungan terdekatnya. Tindakan-tindakan yang dilakukan orang tua yaitu dapat berupa seperti membangun keyakinan atau membangun kepercayaan diri dan harga diri anak. Itu sangat penting untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi penindasan, mendorong untuk memiliki persahabatan yang positif, yaitu mendorong untuk berteman dengan orang lain yang positif dan baik hati. Arahkan agar tidak terlibat pada tindak bullying. Orang tua harus menasihati anak untuk tidak terlibat dengan pelaku bullying. Menyingkir tanpa bereaksi adalah cara yang baik untuk menangani kasus bullying. Dan mengenalkan tentang perbedaan, orang tua harus bisa mengenalkan bahwa setiap individu memiliki perbedaan. Hal ini perlu disikapi dan diajarkan dalam kehidupan sosial. Perlu mengajarkan tidak memusuhi dan mengolok atau menganggap rendah orang yang memiliki perbedaan. Sekolah juga memiliki peranan penting, seperti diketahui kasus bullying mengalami peningkatan. Perilaku ini dapat memberikan luka dan trauma serius pada korban, terutama siswa. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh sekolah antara lain bisa menanggapi masalah dengan serius. Seringkali sebagai guru melihat kasus bullying cenderung menanggapinya dengan biasa saja. Itulah kenapa seorang guru harus peka terhadap muridnya. Jika masalah ditanggapi dengan serius, tentunya korban akan merasa sedikit aman. Selanjutnya yaitu memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Saat ada yang melapor kejadian bullying, sekolah bisa menanggapinya dengan memberikan empati yang penuh. Ada baiknya memberitahu bahaya tindakan tersebut bisa memberikan dampak besar terhadap mental seseorang. Tindakan bully setidaknya akan lebih berkurang. Yang paling penting atau yang bisa meminimalisir yaitu dengan menyediakan waktu untuk konseling. Dengan ini, anak menjadi lebih terbuka dan kita dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh anak. Bahkan tidak bullying bisa ditangani dengan cepat. Membantu untuk menunjukkan prestasi. Jika sekolah mampu menjadikan anak-anaknya berkembang dan menemukan prestasi, tentu tindakan bullying berkurang atau bahkan tidak ada. Dari hal tersebut, sekolah dapat membantu untuk menunjukkan prestasinya sehingga terciptanya lingkungan positif. Karena dengan menunjukkan prestasi, anak-anak bisa percaya diri karena menunjukkan bahwa mereka mempunyai kelebihan. Kemudian melibatkan orang tua. Ini bertujuan untuk membantu menemukan solusi untuk pelaku dan korban. Pasalnya jika dibiarkan bisa menimbulkan kasus bunuh diri. Untuk itu, selain peranan orang tua dan sekolah yang sangat penting, peranan pemerintah juga sangat penting dalam kasus bullying ini. Kasus bullying yang tinggi yang terus terjadi di sekolah membuat pemerintah melakukan pendekatan ini kemudian mendorong lahirnya sekolah ramah anak. Pendekatan ini diisi dengan program disiplin positif yang melibatkan para pendidik untuk dilatih agar bisa mencegah kekerasan di sekolah. Selain di sekolah, kasus bullying juga marak di media sosial. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai internet sehat. Dalam pencegahan kasus bullying dibutuhkan juga langkah-langkah pencegahan, yaitu penegakan hukum. Perlu memperhatikan kepentingan anak, terutama hak-haknya. Pemerintah menetapkan sanksi yang tegas kepada para pelaku dan ikuti langkah strategis lainnya. Demikian penjelasan mengenai cara menyikapi kasus bullying yang terjadi di Banyuwangi yang menimpa seorang siswa